Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Prang, suara piring dan gelas yang berjatuhan di atas lantai begitu memekakan telinga. Semua makanan yang tadinya tersaji dengan rapi di atas meja, kini sudah tidak berbentuk, berantakan di atas lantai. Sudah berapa kali aku katakan, aku tidak sudi menyentuh makanan yang kau buat, apalagi memakannya, teriak Abian dengan penuh amarah. Alena terdiam, dia hanya bisa menatap kosong makanan yang tercecer di atas lantai. Makanan yang dengan susah payah dibuatnya sejak pagi kini terlihat mengenaskan dan tidak berharga sama sekali di mata suaminya. Kau boleh marah pada aku, Abian, tapi setidaknya jangan membuang makanan seperti itu, lirih Alena dengan menahan tangisannya. Sungguh, kejadian ini sangat menyesakan hatinya, walaupun setiap hari dia selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari Abian. Tapi kali ini suaminya sungguh keterlaluan dengan membuang makanan yang dibuatnya. Tidak tahukah Abian, tangannya bahkan harus terkena cipratan minyak goreng. Bahkan ada yang mengenai wajahnya hanya untuk membuat pria itu sarapan pagi. Abian hanya tersenyum sinis tanpa mau menyahut perkataan Alena. Dia lebih memilih berangkat ke kantornya daripada meladeni ucapan Alena yang akan membuat emosinya semakin naik. Sampai kapan, Bi? Abian menghentikan langkah kakinya saat mendengar suara isak tangis Alena, karena untuk pertama kalinya wanita itu menangis setelah berkali-kali ia menyakitinya, baik dengan perbuatan atau perkataan. Sampai kapan kau membenciku? Alena yang berusaha tegar untuk tidak menangis, akhirnya tak sanggup untuk menahannya lagi. Air mata itu mengalir begitu saja dari kedua matanya saat teringat semua perlakuan Abian sejak mereka menikah. Selamanya aku akan membencimu. Dek. Alena menatap punggung Abian dengan tatapan penuh luka. Sungguh hatinya hancur mengetahui Abian selamanya akan membenci dirinya. Tapi Bi, kita sudah menikah lebih dari 3 bulan. Apa tidak ada sedikit pun rasa untukku, meskipun itu rasa kasihan? Alena semakin terisak. Kasihan padamu, Abian membalik badannya menatap pada Alena. Kau sudah menjebakku, kau sudah membuat aku terpisah dari wanita yang sangat kucintai, dan kau masih bertanya apa ada rasa kasihan untukmu, sentak Abian dengan rahang yang mengeras dan tatapan mata yang tajam. Alena menundukkan kepalanya. Dia tidak sanggup ditatap sedemikian tajam oleh pria yang sangat ia cintai. Dengar Alena Ricardo, di hatiku hanya ada rasa dendam dan amarah, karena hanya rasa itu yang pantas untuk wanita murahan sepertimu. Setelah mengucapkan kata pedas itu, Abian segera pergi dari rumahnya. Dia tidak ingin lebih lama berada di dekat Alena yang hanya akan membuatnya ingin terus memaki wanita itu. Sementara Alena hanya bisa menatap kepergian Abian dengan suara tangis yang semakin keras. Kau tidak boleh menangis, Alena. Bukankah semua ini karena ulahmu sendiri? Bukankah ini yang kau inginkan, hidup bersama pria yang kau cintai, meskipun pria itu tidak mencintaimu, meskipun pria itu membencimu? Alena mengusap air matanya dengan kasar, mulai membersihkan semua pecahan dan makanan yang ada di atas lantai. Setelah membersihkan semuanya, Alena bergegas masuk ke dalam kamarnya. Ya, kamarnya, karena kamar mereka terpisah sejak mereka menikah 3 bulan yang lalu. Suaminya itu hanya akan membawanya masuk ke dalam kamar pria itu
jika Abian ingin meniduri dirinya. Jika kalian berpikir Abian menyentuhnya karena menginginkan tubuhnya, itu semua salah, karena pria itu menidurinya hanya untuk membuatnya terluka. Karena setelah menyentuhnya, Abian pasti akan membayar dengan uang yang dilemparkan di atas tubuhnya, membuat Alena seperti seorang pelacur yang setelah memberikan kepuasan, lalu dibayar dan diusir dari dalam kamar. Dan bukan hanya itu saja yang membuatnya terluka, karena sebelum keluar dari kamar Abian, pria itu pasti mencekokinya dengan pil kontrasepsi pencegah kehamilan dan berkata dengan kasar bahwa dia tidak ingin mempunyai keturunan dari wanita murahan sepertinya. "Mam, aku merindukanmu." Alena kembali menangis menatap foto keluarganya di mana ada Mam Daisy, Dad Anthony, dan ketiga saudara kembarnya. Alena menatap foto keluarganya dengan kerinduan yang teramat dalam karena sudah 3 bulan ini dia tidak bisa bertemu dengan mereka. Jangankan untuk bertemu, bahkan untuk sekedar berbicara lewat telepon pun Alena tidak berani. Karena sejak kejadian 3 bulan yang lalu dirinya dibuang dari keluarga besarnya. Kini tidak ada lagi nama Ricardo di belakang namanya, yang ada hanya nama Alena. Bahkan suaminya pun tidak sudi memberikan nama belakang keluarga untuknya. "Al, apa kau masih membenciku?" Alena mengusap foto saudara kembarnya, saudara yang sudah ia patahkan hatinya karena sudah merebut pria yang sangat dicintai kakaknya itu. Lama Alena menangis hingga tak sadar tertidur dengan air mata yang masih membasahi kedua pipinya. Sementara itu, Abian yang berada di dalam mobil terus mengumpat sambil memukul setir kemudi. "Aku membencimu, Alena, sangat membencimu." Abian yang begitu marah memutar kemudi mobilnya ke sebuah tempat di mana hatinya bisa merasa damai. Di mana lagi kalau bukan rumah sakit tempat Alana bekerja, karena hanya wanita itu yang bisa membuatnya tenang di saat emosi melingkupi hatinya. Setelah sampai di rumah sakit tersebut, Abian berjalan menuju ruangan yang ada di dekat ruang kerja Alana. Dia tahu wanitanya belum sampai di rumah sakit karena Abian mengetahui jadwal Alana. Bagaimana bisa dirinya tahu? Karena Abian menyuruh orang kepercayaannya untuk mengikuti wanita itu, sehingga Abian mengetahui apa saja yang dilakukan Alana setiap harinya. "Aku bahagia walau hanya bisa melihatmu dari jauh, Al." Abian menatap kedatangan wanita yang sangat dia cintai dari kejauhan. Dia sengaja bersembunyi karena tidak mau Alana mengetahui keberadaan dirinya. Karena yang sudah-sudah, Alana pasti marah, bahkan bersembunyi jauh darinya. Belum lagi jika Alana mengadu kembali pada sepupunya, bisa habis Abian di tangan para pria dari keluarga Arbeto dan Matteo. "Kenapa kita terpisah seperti ini? Kenapa aku harus terjebak dengan adikmu?" Abian menyesali apa yang sudah terjadi 3 bulan yang lalu. Namun meskipun dia sangat menyesalinya, semuanya tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Alananya tidak akan mau kembali padanya. "Alena!" Abian mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Hatinya yang sudah mulai tenang saat melihat Alana kini kembali terbakar emosi saat mengingat Alena, mengingat wanita murahan yang sudah membuatnya terpisah dari Alana, dari wanita yang sangat ia cintai. "Aku harus memberikan pelajaran lagi untuknya." Dengan segera Abian berjalan keluar dari rumah sakit. Tujuannya untuk pergi ke kantor ia urungkan karena ingin melampiaskan rasa amarahnya.
Abian? Alana yang hendak masuk ke dalam ruangan menatap pada punggung seorang pria yang menjauh dari tempatnya. Apa benar itu Abian? Alana yang penasaran kini mengikuti pria itu, namun langkahnya terhenti saat seorang suster memanggil namanya. Sepertinya bukan, karena Abian tidak akan berani muncul lagi di hadapanku, gumam Alana dalam hati.